menghancurkan stasiun kereta Ukraina, 22 orang tewas. Perang Rusia dan Ukraina hingga detik ini masih berlanjut. Baru-baru ini, serangan roket Rusia di stasiun kereta api Ukraina telah menewaskan 22 orang pada hari yang menandai 6 bulan sejak invasi Moskow dimulai. Dalam serangan mematikan tersebut, setidaknya ada 5 korban di kota timur Chaplin yang dibakar sampai mati di dalam kendaraan. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun juga tewas. Melansir dari BBC Kamis 25 Agustus 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan serangan itu di tengah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengatakan sekitar 50 orang terluka. Selain itu, Rusia juga sejauh ini tidak memberikan komentar mengenai ulahnya yang menyebabkan puluhan warga sipil tewas dan luka-luka. Rusia telah berulang kali membantah menargetkan infrastruktur sipil. Zelensky menegaskan bahwa dia mengetahui serangan di Chaplin di wilayah Dnipropetrovsk saat dia bersiap untuk berbicara dengan Dewan Keamanan. Inilah cara Rusia mempersiapkan pertemuan Dewan Keamanan. 4 gerbong penumpang terbakar sekarang, jumlah korban jiwa bisa bertambah katanya. Pada bulan April, serangan di stasiun kereta api lain juga menewaskan lebih dari 50 orang. Ukraina telah menghabiskan hari Rabu 24 Agustus, menandai hari kemerdekaan tahunannya. Dan Zelensky sebelumnya mengatakan Rusia mungkin melakukan sesuatu yang lebih kejam untuk mengganggu perayaan itu. Sebelumnya dia juga menuduh pasukan Moskow mengubah pembangkit nuklir Zaporizhzhia menjadi zona perang yang membahayakan pembangkit serta menempatkan dunia di ambang bencana radiasi. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan pada pertemuan yang sama bahwa perang tidak masuk akal dapat mendorong jutaan orang ke dalam kemiskinan ekstrim baik di Ukraina maupun di sekitarnya. Di seluruh dunia ada pertemuan pendukung di jalan-jalan untuk menandai kemerdekaan Ukraina hari ini. Para pemimpin dunia juga berkumpul untuk mendukung negara yang diperangai untuk menandai keselamatan. Roket menghantam stasiun kereta api Chaplin di wilayah Dnipropetrovsk tepat hari kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus. Serangan itu diduga dilancarkan militer. Saya baru saja menerima informasi tentang serangan rudal Rusia di stasiun kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Tepatnya di rangkaian gerbong di stasiun di Chaplin, 4 gerbong penumpang. Kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Setidaknya 15 orang tewas dan sekitar 50 orang terluka. Ini adalah kehidupan kami sehari-hari, tambahnya. Gambar yang dibagikan outlet Ukraina menunjukkan beberapa gerbong kereta serta beberapa mobil benar-benar hancur oleh ledakan. Zelensky menyatakan sebelumnya, kami akan memperjuangkannya sampai akhir tanpa konsesi atau kompromi apapun, termasuk lembah Donbas sebagian di tangan separatis yang didukung Moskow sejak 2014 dan Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun yang sama. Serangan itu terjadi setelah peringatan bahwa Kremlin mungkin menggunakan hari libur umum di Ukraina, serta kematian putri filsuf nasionalis radikal Alexander Dugin, Daria Dugina, untuk meningkatkan serangannya di seluruh dunia. Setelah 6 bulan perang, peringatan kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991 karena itu tidak dirayakan. Zelensky dan istrinya memberikan penghormatan kepada tentara Ukraina yang terbunuh dengan mengheningkan cipta selama 1 menit dan meletakkan karangan bunga kuning dan biru warna bendera nasional di depan sebuah peringatan di pusat ibu kota. Keduanya kemudian menghadiri rapat umum di Katedral St. Sophia bersama dengan para pemimpin denominasi agama utama Ukraina. Para pemimpin Eropa memuji kemerdekaan Ukraina saat Zelensky mengatakan negara itu dilahirkan kembali. Pihak berwenang di Kiev, di mana sirine peringatan berbunyi di pagi hari, melarang semua pertemuan publik dari Senin hingga Kamis dan di timur laut. Gubernur wilayah Kharkiv memerintahkan jam malam dari Selasa malam hingga Kamis pagi. Selain serangan rudal Rusia di stasiun kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Dini hari pada hari kemerdekaan Ukraina 24 Agustus, juga terdengar ledakan di beberapa kota seperti Kharkiv, Zaporizhzhia, dan Dnipro menurut pihak berwenang di wilayah Dnipropetrovsk saat dia bersiap untuk berbicara dengan Dewan Keamanan. Inilah cara Rusia mempersiapkan pertemuan Dewan Keamanan PBB. 4 gerbong penumpang terbakar sekarang, jumlah korban jiwa bisa bertambah katanya. Pada bulan April, serangan di stasiun kereta api lain juga menewaskan lebih dari 50 orang. Ukraina telah menghabiskan hari Rabu 24 Agustus, menandai hari kemerdekaan tahunannya. Dan Zelensky sebelumnya mengatakan Rusia mungkin melakukan sesuatu yang lebih kejam untuk mengganggu perayaan. Sebelumnya dia juga menuduh pasukan Moskow mengubah pembangkit nuklir Zaporizhzhia menjadi zona perang yang membahayakan pembangkit serta menempatkan dunia di ambang bencana radiasi.
Sekretaris Jenderal PBB mengatakan, pada pertemuan yang sama bahwa perang tidak masuk akal dapat mendorong jutaan orang ke dalam kemiskinan ekstrim baik di Ukraina maupun di sekitarnya. Di seluruh dunia ada pertemuan pendukung di jalan-jalan untuk menandai kemerdekaan Ukraina hari ini. Para pemimpin dunia juga berkumpul untuk mendukung negara yang diperangai untuk menandai kesempatan ini. Roket menghantam stasiun kereta api Kharkiv dan saat hari kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus. Serangan itu dilakukan. Saya baru saja